Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua karunia dan inayahnya, melimpahkan untuk kita semua berbagai anugerah dan nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati segala amalan dan perbuatan yang kita lakukan, dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu mengingat kepadanya, selalu mengetahui apa tugas dan kewajibannya, dan selalu mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini adalah sebagai pertemuan yang berberkah dan membawa kebaikan serta manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Pada siang hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kepada seluruh hadirin dan hadirat dan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Ayat yang agung ini yang berada di surah An-Nisa merupakan salah satu ayat pokok yang mengingatkan akan tugas seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, yaitu dia menyadari bahwa Allah memerintah dirinya untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada yang berhak amanah itu diberikan untuknya. Dan ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya
adalah berlaku umum untuk segala jenis amanah. Apakah itu berkaitan dengan hak-hak manusia atau berkaitan dengan hak-hak makhluk? Iya. Karena amanah kalimat yang ringkas, namun kandungannya luas. Kandungannya adalah suatu hal yang luas. Dan pembahasan tentang amanah adalah perkara yang mewarnai kehidupan seorang muslim dan muslimah. Dari pembahasan amanah, dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan untuknya suatu agama dan keyakinan. Allah berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami menawarkan amanah itu pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Namun mereka enggan untuk menyandangnya. Mereka enggan untuk menyandangnya, tidak mau menerimanya. Kemudian amanah itu disandang oleh manusia. Disandang oleh manusia. Dan Allah tegaskan sebagai peringatan, innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu adalah orang yang banyak berbuat kezaliman dan banyak kejahilannya. Iya. Dia kadang berbuat kezaliman pada dirinya sendiri, kezaliman pada orang lain, dan juga kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahula, dan banyak jahilnya. Jahil dari apa yang harusnya dia pelajari, yang merupakan amanah di atas pundaknya, dan dia jahil terhadap apa yang merupakan kemaslahatan dirinya. Iya. Maka di dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan pegunungan, dan mereka enggan untuk menyandangnya. Perhatikan betapa dahsyatnya amanah ini dan betapa besarnya. Dan amanah yang dimaksud di dalam ayat diterangkan oleh ahli tafsir. Ya, ada yang menafsirkannya dengan agama, ada yang menafsirkannya dengan selain itu. Dan memang maknanya mengarah kepada makna agama. Ya, dan di ayat yang lain disebutkan juga bagaimana keadaan makhluk ketika Al-Quran diturunkan. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, engkau akan melihat gunung tersebut khashi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah-pecah min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Maka ini dari hal yang mempertegas bahwa dari amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama yang dianugerahkan kepada kita, nikmat yang sangat besar ini yang Allah berikan kepada kita. Iya. Dan juga dari amanah adalah seorang hamba mengingat betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang nikmat-nikmat ini tidak bisa dihitung dan dijumlah. Allah firman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Allah mengingatkan kewajiban terhadap amanah nikmat yang diberikan kepada kita. "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kepada kalian. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah.
Iya. Di antara bentuk amanah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah dengan segera, dengan sebaik mungkin 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Perhatikan, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Manfaatkan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ginaka qabla faqrik. Manfaatkan kecukupanmu, kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Wa faragaka qabla syughlik. Dan manfaatkanlah usia luangmu atau manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Iya. Sini 5 jenis amanah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia muda, kesehatan, kecukupan atau kekayaan, waktu luang, dan kehidupan. 5 hal yang kita diperintah untuk menjaganya. Kita diperintah untuk menjaganya dan memperhatikannya. Iya. Dan seluruh hal ini yang disebut di dalam hadis, makna dan kandungannya ditegaskan di dalam ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai keadaan. Di berbagai keadaan, sebab dia dari jumlah nikmat-nikmat Allah, dari amanah yang diberikan kepada kita yang hendaknya kita jaga. Hendaknya kita jaga dan kita pelihara. Usia muda ada pertanggungjawaban tersendiri di dalamnya. Karena itu di dalam hadis Abu Barzah juga datang dari hadis Ibnu Mas'ud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an syababihi. Pertanyaan yang pertama adalah tentang apa? Usia mudanya. Di mana dia usangkan? Di mana dia usangkan? Ya. An syababihi fima abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Pertanyaan yang kedua adalah an umrihi fima afna, tentang usia, tentang umurnya di mana dihabiskan. Diberikan pertanyaan khusus bagi usia muda, padahal dia adalah bagian dari umur. Bagian dari umur. Karena pada usia muda itu ada pertanggungjawaban lebih daripada yang lainnya. Di dalamnya ia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dia lakukan di usia tua. Karena itu ada pertanyaan khusus dan pertanggungjawaban khusus terhadapnya yang harus kita persiapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi fima anfaqahu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Iya. Maka ini 4 pertanyaan, semuanya terkait dengan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Iya. Demikian pula kesehatan, waktu luang,
dari amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kadang banyak orang yang lalai di dalamnya. Dia tidak menyadari nikmat-nikmat tersebut kecuali tatkala rohnya keluar dari jasadnya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sampai ketika salah seorang dari mereka dijemput oleh kematian, barulah ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya ke dunia supaya saya beramal salih dari apa yang telah saya tinggalkan. Iya. Banyak orang diberi dari nikmat ini. Diberi waktu luang, diberi kesehatan. Namun ia tidak menggunakannya dengan baik. Dan akhirnya adalah penyesalan. Iya. Dan memang penyesalan tidak datang kecuali di akhir perkara. Di akhir perkara. Seorang merasa menyesal, merasa tertipu pada apa yang telah berlalu. Dan Nabi SAW telah mengingatkan hal ini di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai di dalamnya. Yaitu dua nikmat banyak manusia lalai di dalamnya, ia tertipu padanya. Sudah berlalu, seakan-akan orang yang transaksi dia membeli barang, iya. Setelah barang tersebut dia beli, ia pun merasa tertipu. Karena di tempat lain harga barang itu tidak seperti yang dia beli. Harganya jauh lebih murah. Dia merasa tertipu di dalamnya. Demikian pula orang ini. Ya. Ada dua nikmat yang disebut oleh Nabi. Banyak dari manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama adalah as-sihhah. Yang pertama adalah kesehatan. Dan yang kedua adalah al-faragh. Dan yang kedua adalah waktu luang. Ya, nikmat-nikmat ini kalau tidak digunakan dengan baik, dia akan merusak seorang hamba. Akan merusak seorang hamba. Iya, karena itu kata sebagian penyair yang bijaksana, inna syababa wal faraga wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyama mafsadah. Sesungguhnya usia muda, waktu luang, dan kelapangan itu adalah hal yang merusak seorang hamba. Kerusakan yang benar-benar merusaknya. Iya. Waktu luang, waktu muda, dan kelapangan ini merusak apabila tidak digunakan di dalam ketaatan. Adapun kalau digunakan dalam ketaatan, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dituntut. Karena itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Ibnu Umar setelah mendengarkan hadis tersebut, kata beliau, idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Apabila engkau telah masuk di usia muda, apabila engkau telah masuk di waktu siang, di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau masuk di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu siang, waktu sore. Segera manfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini semuanya bentuk dari penggunaan terhadap nikmat. Iya. Ini 5 nikmat diterangkan di dalam hadits Ibnu Abbas. Dan di awal pertemuan tadi saya sebutkan nikmat yang paling agung, amanah yang paling agung yang hendaknya kita selalu menjaganya, yaitu agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita umat Islam. Iya. Sebab ini adalah amanah yang paling besar. Amanah yang paling besar. Siapa yang beruntung di dalamnya, itulah yang menjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang merugi di dalamnya, dia pula yang akan menanggungnya pada hari kiamat. Iya. Dan menjaga amanah agama ini adalah tugas kita di dalam kehidupan. Itulah
kewajiban kita untuk mempelajari ilmu agama, kewajiban kita beramal dengan amalan-amalan yang salih, dan kewajiban kita untuk selalu menjaga diri kita, memelihara diri kita di atas hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah, menjauhkan kita kepada neraka, menjauhkan kita dari api neraka. Iya. Maka ini dari amanah yang agung yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Kemudian dari bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah tangga, yang diberi keturunan. Maka pada dirinya ada amanah yang hendaknya dia jaga dan dia bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang lelaki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang perempuan adalah yang bertanggung jawab memimpin di rumah suaminya dan dia akan dipertanyakan akan kepemimpinannya, akan tanggung jawabnya. Wal khadimu ra'in fi baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu adalah penanggung jawab di tengah harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupnya dengan sebuah kaidah, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ingatlah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Iya. Jadi ada pertanggungjawaban yang hendaknya kita jaga di dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Padanya ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis. Mereka tidak pernah bermaksiat pada perintah Allah dan mereka selalu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Iya. Allah perintah di dalam ayat ini agar setiap orang menjaga dirinya masing-masing dan menjaga keluarganya. Perhatikan amanah pada diri dan amanah pada keluarga. Iya. Amanah pada diri dan amanah pada keluarga. Karena pada diri kita banyak amanah yang hendaknya dijaga. Dari menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti maksud dari diciptakannya kita di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepadanya, mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Dan pada keluarga kita juga ada amanah untuk menjaganya. Jadi perintah untuk menjaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka.
Kemudian diingatkan bagaimana neraka itu. Agar supaya setiap orang menyadari tanggung jawabnya dan punya rasa takut tatkala ia tidak memelihara amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, bahwa ada ancaman di belakangnya. Iya, neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintah agar supaya memberikan hukuman dan siksaan kepada mereka yang berada di dalam neraka, waliyadzubillah. Iya. Dan amanah yang diberikan ini pada seorang, pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, dia adalah pertanggungjawaban yang hendaknya selalu diingat dan selalu diperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadits yang lain dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma lam yahut bi nafsiha illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun, tidak ada seorang hamba yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanggung jawab, kemudian dia tidak benar di dalam menjalankan tanggung jawab itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga. Allah haramkan atasnya surga. Ini bagian dan dari bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada seorang hamba. Iya. Karena itu dari kewajibannya, kalau dia sebagai seorang kepala rumah tangga, dia jaga dirinya dan dia jaga keluarganya. Apabila dia sebagai seorang ibu rumah tangga, juga dia tahu apa kewajibannya, apa amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Apabila mereka dikaruniai anak dan keturunan, dia juga harus tahu bahwa anak-anaknya ini adalah titipan dan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian dari bentuk amanah juga, iya, dari bentuk amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah seorang hamba yang diberi dari tugas dan kewajiban, atau ada akad kerja di dalam dengan manusia yang lainnya. Apakah akad kerjanya itu dengan individu tertentu atau dengan sebuah lembaga maupun skala yang lebih besar daripada itu. Dan ini adalah bentuk dari amanah. Sebab seorang hamba tatkala ia telah menerima amanah tersebut, dan mengambil upah dari kerjaan yang diberikan kepadanya, maka tentunya upah tersebut dia bayar dengan waktu yang telah disepakati antara keduanya. Dan ini dari bentuk amanah yang setiap orang akan ditanya dan akan mempertanggungjawabkan amanah tersebut kelak di kemudian hari. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari ciri umum seorang munafik ada 3. Kata beliau, alamatu al-munafiq salasa, tanda kemunafikan ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia bercerita dia berdusta, wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah dia berkhianat, wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Iya. Maka di sini diterangkan dari bentuk keimanan yang menjauhkan seorang hamba dari kemunafikan, dan sebaliknya dari ciri kemunafikan yang mengurangi keimanan seorang hamba, apabila dia diberi amanah dia tidak menjaga amanahnya. Iya. Apabila dia diberi amanah dia tidak menjaga amanahnya. Karena sebab itulah seorang muslim dan muslimah kewajibannya dia menunaikan segala amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah-amanah itu kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala juga memanggil dengan panggilan keimanan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu
La takhunu Allah wal Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasul. Perhatikan, disebutkan ada bentuk khianat kepada Allah dan ada bentuk khianat kepada Rasul. Ya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang diserahkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Dari ayat ini menegaskan kembali apa yang telah kita terangkan, bahwa amanah itu dua macam. Ada amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan ada amanah yang berkaitan dengan hak-hak makhluk. Karena itu di kelanjutan ayat Allah mengingatkan, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, cobaan. Iya. Di dalam ayat disebut bahwa dari amanah adalah harta. Dibentuk dari amanah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Iya. Karena harta ini, dia apabila digunakan dengan baik akan menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak digunakan di dalam ketaatan, itu adalah ujian dan cobaan, bahkan musibah bagi seorang hamba. Ya, dan ini tidak pada harta saja, bahkan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, namun tidak mendekatkannya kepada Allah, maka hakikatnya itu bukanlah sebuah kenikmatan. Hakikatnya itu adalah ujian dan cobaan kepadanya. Bahkan malapetaka yang menimpanya. Karena itu kata sebagian as-salaf, yaitu Abu Hazim Salama ibn Dinar al-A'raj rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka nikmat itu, pemberian tersebut hakikatnya adalah ujian dan cobaan untukmu. Musibah yang menimpamu. Iya. Karena itu diingatkan di dalam ayat setelah diterangkan, jangan kalian berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan jangan kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Kemudian Allah ingatkan, ketahuilah bahwa harta-harta wa auladukum, dan anak-anak kalian adalah ujian, cobaan. Kemudian Allah ingatkan, wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Ya, bagi siapa yang menunaikan amanah, dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya, lebih mendahulukan kehidupan akhirat, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Ada pahala yang sangat besar bagi untuk seorang hamba. Karena itu hendaknya setiap dari kita mengingat dan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu mengenal apa kewajibannya dan tugasnya di kehidupan dunia ini. Ya, dan sekali lagi amanah itu bentuknya sangat banyak sekali. Bentuknya sangat banyak. Iya. Dan saya di apa yang telah lalu, saya hanya menerangkan beberapa bentuk dari amanah yang diberikan kepada seorang hamba. Dari menjaga agamanya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya. Kemudian pada harta yang dia berikan, pada nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat usia muda, ya, nikmat kehidupan, semuanya digunakan dengan baik sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuknya. Sesuai dengan yang diamanahkan untuknya. Karena itu sekali lagi, ini adalah kaidah penting di dalam kehidupan, menjaga amanah. Iya. Dan seorang hamba harus memahami bahwa lingkup amanah secara syar'i adalah pembahasan yang luas. Pembahasan yang luas. Bukan terbatas amanah itu pada seorang diberikan tugas kerja. Iya. Dia telah sepakat misalnya bekerja jam 8 pagi dan berakhir kerjaannya jam 3 siang, jam 3 sore. Kemudian dia mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Bukan hanya itu yang disebut dengan amanah.
Ya, demikian pula amanah bukan terbatas pada barang titipan yang dititipkan kepada kita. Seorang diberi titipan harta, ya, kemudian diminta untuknya supaya dia jaga, dia pelihara. Bukan hanya itu yang disebut dengan amanah. Tapi pembahasan amanah sangat luas sekali. Kehidupan ini adalah amanah. Umur yang diberikan kepada kita adalah amanah. Kesehatan adalah amanah. Waktu luang adalah amanah. Agama dan syariat adalah amanah yang hendaknya selalu kita jaga. Anak-anak dan keturunan juga adalah amanah. Keluarga adalah amanah. Istri adalah amanah. Ya, semuanya adalah amanah yang hendaknya kita jaga dan kita tegakkan. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap hamba tentang segala nikmat yang diberikan kepadanya. Allah berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im." Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, nikmat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah akan mempertanyakan nikmat itu. Allah akan mempertanyakan nikmat tersebut kepada kita dan meminta pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat tersebut. Iya. Kemudian di sini yang di antara hal yang penting untuk saya ingatkan bahwa seorang hamba yang menelantarkan amanah yang diberikan kepadanya, ini adalah suatu hal yang membahayakan dirinya sendiri. Telah saya singgung hadits Ma'qil bin Yasar, siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tanggung jawab, lalu dia tidak benar untuk melaksanakannya, kecuali Allah haramkan padanya surga. Iya. Dan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Arabi, "Mata sa'ah?" Kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza dhi'atil amanah." Apabila amanah itu ditelantarkan. Apabila amanah ditelantarkan. Kemudian orang itu bertanya, bagaimana amanah itu ditelantarkan? Maka Nabi berkata, "Idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Apabila perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, selain pemiliknya, maka tunggulah hari kiamat tersebut. Iya, ini bentuk dari penelantaran amanah. Dan disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu adalah hal yang menjadi salah satu ciri dan tanda dekatnya hari kiamat. Maka ini mengingatkan kepada kita semua bahwa menjaga amanah adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Bahkan sepantasnya bagi setiap hamba selalu memperhatikan titik-titik dan di mana letak amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Dia pelihara dan dia jaga. Dia buka untuk dirinya berbagai lahan kebaikan dan ketaatan, dan dengan hal tersebut ia akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupannya dan dia akan merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Iya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas untuknya pahala yang terbaik. Iya, pahala yang terbaik lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan kalau kita memperhatikan kisah para nabi dan para rasul, tampak sekali bahwa hidup mereka adalah untuk menjalankan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Iya, dan mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam memelihara amanah kehidupan itu. Di dalam memelihara amanah kehidupan tersebut.
amanah yang dipelihara pada segala keadaan, di segala kondisi. Iya. Perhatikan Nabi Musa alaihi salam. Tatkala beliau meninggalkan negeri Mesir untuk menghindari makar Firaun, maka beliau pun berarah ke negeri Madian. Dan disebutkan di ayat-ayat di surah Al-Qasas, Nabi Musa alaihi salam mendapatkan mata air, tempat manusia mengambil minumannya, dan manusia sedang berkumpul di mata air itu. Iya. Maka beliau melihat ada dua orang perempuan yang ingin memberi minum kepada hewan ternaknya. Maka Nabi Musa alaihi salam membantu keduanya. Di ringkasan kisah, Nabi Musa membantunya, kemudian beliau berpaling ke tempat yang teduh, lalu meninggalkan mereka. Nah, ini dari amanah subhanallah dijaga oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena di dalam tuntunan dan syariat, pada siapa yang memerlukan bantuan, apa yang bisa dia kerjakan, maka hendaknya dia tunaikan. Padahal Nabi Musa adalah orang yang telah meninggalkan seluruh keluarga dan harta kepemilikannya. Beliau adalah orang yang sangat fakir. Dan beliau sendiri mengadukan kefakirannya kepada Allah di perjalanan, sebagaimana dalam kisah ayat. Dan beliau di tempat itu adalah sebatang kara, tidak ada yang menemaninya dari keluarganya. Tapi bersamaan dengan itu, tatkala beliau melihat hal yang wajib beliau tunaikan, beliau menunaikannya. Nah, ini dari kedisiplinan dan amanah. Karena itu, dua orang perempuan yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam, kembali kepada ayah mereka berdua. Kemudian ayahnya mengirim salah seorang dari anak perempuannya untuk mengundang Nabi Musa alaihissalam. Dan di akhir kisah, Nabi Musa alaihissalam ditawari oleh ayahnya, ayah dua orang perempuan tersebut, untuk menikahi salah seorang dari anak perempuannya, dengan mengambil janji upah tinggal bersama mereka selama 8 tahun. Dan kalau Nabi Musa menggenapkan selama 10 tahun, maka itu lebih baik. Dan di bahasa ayat, salah seorang dari anak perempuan si bapak berkata, Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya, orang yang paling baik yang engkau ambil upah darinya, atau engkau pekerjakan, dan kamu beri upah untuknya, adalah al-qawi al-amin. Disebut dengan dua sifat. Sifat kekuatan dan sifat amanah. Sebab ini dua hal harus ada di dalam kehidupan seorang hamba, di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memiliki amanah. Dia harus tahu ada tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki kekuatan. Sebab tanpa kekuatan, walaupun dia seorang yang amanah, tidak akan berjalan perkara tersebut dan tidak akan bisa dia menegakkan penghambaan kepada Allah. Karena itu, kekuatan yang diperlukan oleh seorang hamba di dunia ini ada dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan ilmiah, dan yang kedua adalah kekuatan amaliyah. Ada kekuatan amaliyah. Dia perlu kepada kekuatan ilmiah, pengetahuan. Perlu kepada kekuatan keahlian. Apabila dia memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, maka dia perlu kepada kekuatan yang kedua, adalah kekuatan amaliyah. Kekuatan untuk beramal. Ya, ibaratnya seorang hamba ini seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekadar berlalu. Sebutkan seorang yang asing atau sekadar berlalu. Ya, diingatkan bahwa kita di dunia ini ibarat seorang musafir. Dan musafir yang berjalan ke negeri akhirat, dia harus punya dua kekuatan. Kekuatan yang pertama, kekuatan ilmiah. Dia harus tahu di mana jalan yang mengantar dia ke negeri akhirat. Di mana jalan yang menyambung dia kepada Allah dan hari akhirat.
Iya. Dan tatkala dia melalui jalan tersebut, dia harus mengerti rambu-rambu di atas jalan. Dan harus dia mengerti etika-etika di atas jalan tersebut. Ya. Dan dia juga harus punya pengetahuan, jangan sampai keluar dari jalan yang lurus, sehingga disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, setelah dia memiliki ilmu, kekuatan ilmiah, ya, anggaplah seorang yang tahu jalannya menuju ke negeri akhirat, tapi dia tidak punya kekuatan untuk berjalan. Ini orang yang tidak memiliki kekuatan amaliyah. Ya, dia tahu bahwa akan kembali ke negeri akhirat. Dia tahu bahwa Allah akan mempertanyakan setiap nikmat yang diberikan kepadanya di dunia ini. Dia tahu bahwa setiap amanah itu ada pertanyaan di belakangnya. Tapi dia tidak ada persiapan untuk menyambutnya. Tidak ada amalan yang menunjukkan hal tersebut. Maka ini orang yang tidak memiliki kekuatan amaliyah. Karena itu sekali lagi, dua sifat yang disebut dalam ayat sangat penting. Al-Qawiyyul Amin. Seorang yang kuat dan orang yang terpercaya. Orang yang penuh dengan amanah. Penuh dengan amanah. Inilah dua hal yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Baik, ini beberapa kalimat yang saya ingin utarakan dan saya sampaikan untuk seluruh hadirin dan hadirat di pertemuan siang hari ini. Yang mudah-mudahan kalimat-kalimat ini bisa menjadi renungan untuk kita semua dan menjadi pelajaran-pelajaran untuk kita semua di dalam kehidupan. Iya. Dan sekali lagi, setiap dari kita ada amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Ada pertanggungjawaban. Dan semua dari kita akan ditanya tentangnya. Ya, akan ditanya tentangnya. Ada amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Dan ada amanah yang berkaitan dengan hak-hak makhluk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membantu kita di kehidupan ini untuk memperbaiki dan mempercantik ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur pada segala nikmat yang dia dapatkan. Sebagai seorang hamba yang selalu beristighfar terhadap kekeliruan dan kesalahan yang berlalu dalam lembaran-lembaran kehidupannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mengerti apa tugas dan tanggung jawabnya, dan ia juga mengetahui apa kewajiban ya di dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Ya wallahu taala alam. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin dan hadirat, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan.